Pemirsa, perencanaan sumber daya manusia ini ternyata dapat diterapkan atau diaplikasikan pada organisasi kecil, seperti keluarga, kemudian perusahaan, lalu dalam ruang lingkup yang lebih luas seperti pemerintahan suatu negara, yang sesuai dengan tujuannya masing-masing. Dalam sebuah perusahaan, perencanaan sumber daya manusia ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Sebenarnya, apa strategi yang dilakukan perusahaan dalam perencanaan sumber daya manusia ini? Berbagai pendekatan ataupun berbagai model yang dapat dirumuskan untuk melihat apakah nanti strategi suatu perusahaan itu bisa dicapai atau tidak bisa dicapai. Misalnya saja, seandainya perusahaan tadi ingin mencapai suatu strategi yang melakukan diferensiasi, ataupun suatu perusahaan ingin melakukan suatu strategi mengenai cost leadership, maka perusahaan harus merumuskan strategi-strategi tadi, dan kemudian baru perencanaan sumber daya manusia mengikuti strategi-strategi tadi. Secara sistematis, perencanaan sumber daya manusia didefinisikan sebagai suatu rumusan mengenai kualitas dan jumlah daripada sumber daya manusia yang ditetapkan untuk masa yang akan datang sesuai dengan strategi tersebut. Oleh karena itu, rumusan mengenai strategi dan kemudian rumusan mengenai perencanaan sumber daya manusia itu harus dilakukan secara bersama-sama. Dalam skala secara keseluruhan, perencanaan sumber daya manusia dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah merumuskan mengenai jumlah dan kualitas, dan bagian yang kedua adalah merumuskan mengenai program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana strategi dan rencana sumber daya manusia. Dalam hal merumuskan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, ada hal-hal yang perlu sekali diawali, yaitu bagaimana strategi dilakukan, yaitu dengan melihat kepada faktor-faktor apa yang menjadi kesempatan daripada perusahaan, apa yang menjadi kelemahan ataupun ancaman yang ada terhadap perusahaan. Dan pada sisi lain, dia harus melihat ke dalam dengan melihat dan menilai kekuatan dan kelemahan daripada perusahaan itu. Dengan melihat keempat aspek, yaitu aspek kesempatan, aspek ancaman, kemudian aspek internal yaitu kelemahan dan kekuatan, maka perusahaan akan merumuskan perencanaan bisnisnya ataupun perencanaan usahanya secara lebih realistis.